Menangani kasus 1 bulan bisa 100 itu hebat loh, belum tentu. Kepolisian mengetahui gitu kan. Ya, Karena itu bisa meringankan kedua belah pihak kalau misalnya terjadi. oke. Adapun hal yang relawan Bandung lakukan dalam kegiatan di lapangan adalah membantu dan mengevakuasi, seperti laka lantas, kebakaran, escorting ambulan. Berarti selama ini kan berarti ada permasalahan di komunikasi dengan pemerintah ya. Saya kaget dapat penghargaan, apresiasi gitu kan. Tidak bisa pemerintah menangani sendiri. Surudug halik aya Mang Ono ngabadu ngajak batur dulur gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping di podcast Mang Ono ngabadug ngajak batur dulur gabung. Hayo gaskeun lur. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Kelompok orang yang menjadi relawan kemanusiaan, khususnya di kota Bandung. Siapa mereka? Telah hadir di tengah-tengah kita, relawan Bandung. Wilujeng Sumping, Kang Iman Firdaus, dan Kang Wawan Supriyatna dari relawan Bandung. Kumaha damang, Kang? Alhamdulillah. Waduh, ini hari ini nih tamu spesial nih. Bagi Mang Ono ngabadug, kehadiran 2 tokoh yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi rakyat di kota Bandung, di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia. Kang, saya dengar nih, relawan Bandung itu 90% adalah ojol. Betul ya? Ya, betul. Betul ya? Betul. Nah, coba cerita sedikit, Kang. Gimana relawan Bandung itu apa sih sebenarnya? Relawan Bandung itu sih awal mulanya sih kita dulu hanya grup WA biasa gitu. Grup WA di sesama Sesama grup ojol. grup gitu ojol. kan. Kita ada beberapa komunitas, istilahnya saling sinergi lah. Jadi untuk saling mengkondusifkan, dulu kan kita awal mula dari ojol nih suka ngebit kemana-mana gitu kan. Jadi kalau ada teman kita yang trouble, misalnya di wilayah timur, misal komunitas yang di barat nih ada trouble di timur. Ojol itu kan sangat solid yang saya dengar tuh. Ya. Kalau ada masalah semuanya bersama-sama membantu. Ya intinya seperti itu gitu kan. Jadi kita nggak harus istilahnya komunitas yang di wilayah barat misalnya ada trouble di timur, nggak harus komunitas yang di barat datang ke timur, karena di timur juga ada komunitas gitu di daerah timur gitu. Oke. Jadi bisa dibantu. Berarti di kota Bandung itu ada berapa distrik lah kira-kira penyebaran terkait dengan relawan Bandung itu? Kalau di Bandung itu di sekitar Bandung Raya sih. Sebandung Raya. Bandung Raya. Berarti meliputi kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat. Bandung Barat. Oke. Kang, anggotanya semuanya berapa? Sekarang itu hampir 300 lah. Hampir 300. 300 itu dari ketua komunitas Korwil sama IRC. Oke. Jadi IRC itu apa? unit reaksi cepat. Unit reaksi cepat. Ya. Oke. Kang, berarti kan memang ini inisiatif ya. Dari teman-teman ojol yang memang solid sekali. Jadi awal mula terfikir nih, Kang Iman kan sebagai ketua nih, membentuk relawan Bandung, itu berdasarkan apa nih? Ya awal mula sih kita sering ngelihat kecelakaan ya di jalan. Kecelakaan, oke. Sering lihat kecelakaan di jalan. Waktu itu kita sebenarnya miris itu kenapa? Karena lihat ada korban kecelakaan, cuman di foto, di share gitu. Oke, sama netizen biasanya. Ya itu kan sangat miris gitu bagi saya gitu ya. Makanya kenapa kita nggak ambil tindakan kalau kita ada di TKP gitu. Oke, berarti yang pertama terkait kecelakaan. Terus selanjutnya apa lagi selain kecelakaan? Terus dari motor trouble.
Motor kendaraan trouble. trouble. Ya misalnya ada yang mogok. Oke. Motor atau mobil juga? Tapi sama ini mobil juga pernah. Mobil gitu. juga. Mobil juga pernah. Cuman kebanyakan kita dari roda 2 gitu kan. Roda 2. Jadi kebanyakan yang minta bantuan itu yang roda 2 gitu. Oke. Jadi trouble-nya apa? Tapi yang jelas kan bukan bensinnya habis kan? Ya. Kalau bensinnya habis kan paling mudah. Nah, kalau di struktur organisasinya gimana, Kang? Jadi RB itu ketuanya kan Kang Iman Firdaus kan? Ya. Lalu di bawahnya ada siapa saja? Sebenarnya kalau disebut struktur saya ketua cuman di rapat doang ya. Nah, intinya mah strukturnya mah dari kita tuh ada dari ketua, wakil ketua, dan untuk divisi-divisinya pun juga kita Oke. udah ada Nah, dari divisi kemanusiaan. Kang Wawan apa posisinya di Relawan Bandung? Di Relawan Bandung saya Satgas. Satgas ya? Ya. Oke. Nah, berarti kan ada ketua, ada wakil ketua, terus ada sekretaris. Sekretaris, bendahara, bendahara. dan untuk instansinya mungkin dari human care itu untuk kemanusiaan. Ya kita bantu untuk orang-orang yang kurang mampu, Oke. tapi terkendala masuk ke rumah sakit susah, ya kita bantu Oke. semaksimal kita. Nah, berarti tadi tuh ya kembali ke tugas dan fungsi ya membantu masyarakat. Yang pertama terkait kecelakaan, motor trouble, ya. Terus apa lagi? Ya Kebakaran Kebakaran. Oke. Memang sering di kota Bandung Raya nih kebakaran. sering. sering sih Sering Pak kalau sekali. sekarang. Oke. Nah, kebakaran. Terus apa lagi? Ya itu Bencana, Bencana alam ya. ya bencana kayak kemarin gunung yang meletus juga kita bantu ke Oke, sana. kemarin gunung yang meletus yang di mana? Di Semeru. Semeru. Semeru sampai ke sana. Ya Ada yang dari berangkat. kita ada perwakilan. Jadi yang menggalang ke sana. donasi disalurkan ke sana. Nah, oke. Kang, saya perlu tahu nih ya. Apa ya? SOP lah ya. SOP standar operation prosedurnya ya. Manakala misalnya di kecelakaan nih. Seperti apa nih? Pada saat misalnya ada laporan terjadi kecelakaan di suatu lokasi, gimana? Nah untuk itu mah mungkin dari awal kita masuk dulu ke room regis. Room regis. Ya itu untuk memvalidkan dulu apakah Room betul. regis itu bentuknya apa? Grup WA. Grup WA. Ya Oke. itu untuk berbagi informasi. Oke. Nah di situ kita lihat dulu umpama ada naik Sherlock titik kecelakaan. Kita cek dulu untuk kevalidasiannya, Oke. apakah ada terjadi ataukah sudah kondusif. Oke. Atau misalnya kadangkala kan di media sosial biasanya kan ada nge-share di Facebook, di WA, padahal kejadiannya Kapan? Udah apa nggak lama. tahu lama atau di daerah mana. Berarti kan memang perlu dicek ya. Ya itu memang perlu Oke. dicek untuk Setelah valid, nah terus apa yang dilakukan? Nah untuk setelah valid kita pindah room Pindah room. khusus untuk kecelakaan tersebut. Oke. Nah dari awal kita foto dulu untuk Oke. denah lokasi di mana, kejadian seperti gimana, dan di TKP seperti apa. Nah, terus setelah tervalidasi ya masuk grup baru, nah nanti relawan Bandung melakukan apa lagi tuh? Dilihat dulu Pak. Dilihat dulu. Ya karena untuk kondisi sendiri kan kondisional ya Pak. Kita nggak tahu lakanya parahkah atau hanya cedera-cedera sedikit. Oke, biasanya misalnya yang parah misalnya perlu ambulan misalnya. Nah kalau dari perlu ambulan biasanya kita selalu koordinasi sama PMI Pak. PMI. Ya dari BAT juga kita BAT libatkan. itu apa? BAT itu Bandung Ambulan Transport. Bandung Ambulan Transport. Oke. Nah, terus kan? Nah dari situ kita koordinasi seumpama parah ya kita dibawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit yang terdekat ya. Biasanya pada saat masyarakat ya yang dibawa ke rumah sakit kan ada permasalahan administrasi misalnya. Apalagi misalnya masyarakatnya yang tidak mampu misalnya ya. Kan perlu ACC keluarga. Itu gimana caranya? Kalau dari rumah sakit sendiri sih kita suka penanggung jawab biar relawan Bandung dulu Pak. Oh, relawan Bandung. Ya agar si ke pasien keluarga bisa dulu. ditangani. Oke. Nah setelah itu
seumpama sadarkan diri, kita minta untuk nomor keluarga sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya tidak mampu nih terkait pembiayaan, dan dia misalnya tidak punya BPJS, gimana tuh Kang Iman? Saya ada tim sendiri ya, itu yang tim human care itu kan. Ada tim human care. Ya, ya yang tahu struktur Tata cara. tata cara Tata cara gitu ya, untuk yang ngurus, dari, ya. dari mengurus dari mulai misal dia nggak punya BPJS nih, arahnya mau dari mana gitu kan. Karena kalau untuk kecelakaan lalu lintas itu dari BPJS nggak bisa langsung. Gitu. Ya, kecuali untuk BPJS TK ya. Ya. Kecuali untuk BPJS TK. Tenaga kerja. Tenaga kerja. Kalau untuk BPJS kesehatan itu nggak bisa. Yang itu harus dialihkan. Nah, dialihkan itu biasanya ya kita harus koordinasi dengan kepolisian. Oke. Jadi masuknya ke Jasara Harja, Pak. Dasar Ya, jasa harja kan biasanya kan cairnya kan lama kan? itu bisa dijaminkan, Pak. Oh gitu. Makanya perlu sebenarnya ada baiknya juga ya kepolisian mengetahui gitu kan. Ya. Karena itu bisa meringankan kedua belah pihak kalau misalnya terjadi Oke. benturan dua. Berarti kan untuk sampai ke kepolisian itu kan biasanya ada apa semacam surat dari kelurahan, RT RW itu diperlukan nggak? Enggak, langsung ke Itu bisa kepolisian. dijaminkan langsung asal dari pihak kepolisian hadir ke rumah sakit itu biasanya langsung diuruskan dan bisa dijaminkan, Pak, biasanya. Oke. Yang saya tahu gitu. Kang, untuk bisa mengkoordinasikan semua tuh ya, kan ada anggota hampir 300. Dan ini kan baru terbangun komunikasi melalui grup WA ya, grup WA. Dan tentunya saya sangat tertarik nih, ya, sangat tertarik, kan jarang juga nih kita melihat ada kelompok masyarakat yang rela ya, memberikan pemikiran, memberikan tenaga, bahkan ya pasti uang juga pasti keluar kan gitu kan. Nah, sehingga kan gimana sih caranya bisa mensolidkan nih, ya, bisa merekrut nih sampai hampir 300 orang nih ojol nih, gimana? Sebenarnya kita nggak pernah merekrut, Pak. Oh Kita gitu. nggak pernah merekrut dan mereka itu masuk dengan kemauan sendiri. Oke. Malah yang mau masuk malah kita cegah. Oh gitu. Saking banyak yang mau masuk. Banyak yang mau masuk kita cegah jangan gitu. Karena Karena berat. Biar kami saja. Aduh. tapi banyak yang memaksa masuk ya silahkan. Kita di sini nggak ada. Berarti untuk rekrutmen itu perlu ada standar juga ya? Siapa yang bisa masuk? Tadi ada nggak syarat-syarat misalnya? Kita nggak ada syarat apapun, Khusus, nggak ada syarat khusus gitu. Jadi saya bisa dong masuk. Bisa. Oh, bisa. Asal mau aja. Aduh, saya serius tertarik ini. Kalau ada kejadian dekat, ini dekat, makanya kita punya Sherlock Live ya, Sherlock Live 24 jam itu yang standby, itu bisa dipanggil kapan aja. Jadi selama itu Sherlock itu dia on itu bisa dipanggil. Oke. Jadi ketika ada kejadian dekat titik kita Sherlock, ya, mau nggak mau kita telepon itu harus datang. Kang, saya yakin kan kasus kecelakaan itu kan ini hampir terjadi setiap hari ya. Ya. Kira-kira kalau rata-rata per hari berapa kasus yang ditangani? Rata-rata per hari itu 3 kejadian lah. 3 kejadian. Kalau hari Minggu itu bisa nyampe lebih 11 pernah. Pernah 11. Dalam waktu 7 kali, Berarti 7 bisa- bersamaan pernah. Bisa 4 kali lipatnya kalau hari libur ya. Weekend lah gitu, Pak. Weekend ya. Malam minggu. Sabtu Minggu ya. Nah, kalau di Kota Bandung yang paling banyak kecelakaan di ruas jalan mana? Kalau kita pernah bikin statistik ya, statistik kecelakaan. Oke. Titik itu paling sering kejadian itu di sekitaran Surapati. Surapati. Ya, Jalan Surapati itu dari setelah flyover sampai Cicahem. Sampai Cicahem. Berarti Mustafa sana ya. Ya, sekitar sana. Apa yang sering mengakibatkan kecelakaan itu? Kalau di
eh, kisaran angka jam 3 pagi sampai jam 2 pagi sampai jam 4 pagi itu dikarenakan pengemudi mabuk. Pengemudi mabuk. Rata-rata. Kan di Kota Bandung bukannya ada perda anti minuman alkohol ya? Betul ya? Ya kan? Berarti masih ada peredaran. Itu Kalau untuk malam minggu mah pemuda banyak kan gitu sih Pak. nggak hari Minggu aja itu hampir di situ di angka jam 2 sampai jam 4 pagi yang kecelakaan daerah situ kebanyakan pengemudinya mabuk. Oh gitu. Yang saya tahu kan ada perda ya, pelarangan minuman beralkohol dan hanya tempat-tempat tertentu ya yang bisa menjual minuman alkohol tuh di hotel, restoran yang memang izin khusus tuh. Jadi kalau dulu kan sempet tuh beredar di Alfamart gitu kan, Indomaret masih menjual, sekarang kan udah nggak bisa tuh. Tapi dengan mayoritas kecelakaan akibat mabuk itu berarti ada penyebaran sebenarnya ya, Ya, yang secara ilegal gitu ya. ya mungkin ya kebanyakan itu pulang dari tempat hiburan kayaknya. Oh gitu. Ya, kebanyakan. Ya mungkin itu bisa jadi masukan juga gitu ya. Ya. Apakah ke tempat hiburan nggak boleh bawa kendaraan atau gimana gitu? Ya, mungkin itu kasus yang lain lah ya. Tapi yang menarik juga gitu kan, Kota Bandung dengan ada perda yang pengendalian pelarangan minuman beralkohol, mayoritas kecelakaan pengendara motor akibat mabuk. Itu perlu menjadi catatan kita bersama. Nah, sehingga kalau misalnya per hari rata-rata 3, berarti sebulan bisa 90-100 kasus ya. Kurang lebih Pak. Itu belum dihitung malam minggu dan weekend lah gitu Pak. Iya, makanya ditambah rata-rata lah taruhlah 100 kan. Nah, berarti selama ini ya pasti kalau bantu orang kan perlu ya di luar kerja ojolnya nih ya kan pasti kan mengeluarkan bensin, ya kan, ngurus orang ya perlu juga mungkin makan apa segala macam. Nah selama ini bantuan dari pemerintah ada nggak untuk relawan Bandung? Kita memang belum pernah berhubungan ya dengan instansi pemerintah. Oh belum. Belum. Karena ya kembali lagi mungkin karena basic kita ojol gitu ya. Kadang-kadang kita sebenarnya menuju ke sana pengen gitu kan. Untuk karena yang mungkin yang diperlukan untuk maju ke sana itu kan perlu istilahnya Waktu. Legalitas misalnya ya badan hukum gitu kan, misalnya terdaftar di Kes Bangpol. itu. Ya kadang untuk mengurus itu mungkin kita terbentur lagi dengan kondisi ekonomi mungkin. Oke. Berarti kan selama ini misalnya terkait dengan kecelakaan ya lebih banyak mungkin ditangani kepolisian, ya kan. Kalau terkait dengan kebakaran misalnya ada biasanya ada dinas kebakaran gitu kan. Terus juga ada misalnya kalau terkait dengan bencana misalnya ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya di dalamnya ada Tagana, ada SAR, ada dan sebagainya. Berarti sampai dengan saat ini berarti relawan Bandung belum terintegrasi ke sana ya, belum terdaftar ke sana ya. Ya mungkin harus diurus tuh, Kang Iman, Kang Wawan. Ya, jadi itu mungkin salah satu akses tuh untuk bisa terintegrasi. Karena kalau saya kan di PDI Perjuangan kita mempunyai misalnya Badan Penanggulangan Bencana. Ya, kita selalu misalnya ada bencana-bencana kita daftarkan secara resmi dan kita di list tuh. Ada relawan-relawan yang menjadi bagian untuk bisa menangani kasus-kasus bencana itu. Nah, sehingga tentunya terkait dengan pembiayaan tadi berarti kan backup pemerintah kan belum ada. Belum. Jadi dari mana? Di mana anggarannya? Jadi kita mah gini Pak, karena melihat situasi di lapangan kita miris untuk yang tadi Ketum bilang. Jadi kita mah untuk dana segala macam ya kita cari sendiri Pak. Cari sendiri. Cari sendiri. Dan untuk ikut
membuatkan proposal segala macam, kita teh terbentur waktu karena kalau mau bikin lama kita bingung buat ke dapur juga Pak. Gitu sebenarnya mah. Jangan sampai uang dapur dipakai kan. Ya Pasti gitu, yang di makanya rumah marah-marah tuh. semaksimal mungkin ya kita usahakan seperti ini dulu aja gitu. Cuma Ada untuk- donatur ini, donatur rutin? nggak ada. Nggak ada. donatur rutin paling Jumba itu. Ya, Apa Jumba? Jumat Oh, babagi itu. Jumat babagi. Tapi itu Jumba. dialokasikannya untuk yang kurang mampu di jalan lah. Oke. Nah kalau berarti kan iuran kan nggak ada juga kan, nggak ada Nggak ada. iuran. Berarti seketika misalnya pada saat menemukan kasus kecelakaan, kebakaran, dan sesuai dengan wilayahnya, berarti memang tanggung jawab relawan Bandung yang ada di lokasi itu ya yang menangani. Ya. Jadi dia tidak perlu berpikir mana anggarannya apa, kan langsung bergerak kan. Mulia Untuk sekali. penanganan pertama kan kita udah dibekali P3K. P3K. Ya, Oke. ya dari hasil kumpul-kumpul itu Pak. Jadi kita bagikan ke setiap anggota Oke. dan fungsinya untuk melakukan penanganan pertama. Berarti setiap anggota relawan Bandung itu disediakan P3K Ya. di motornya. di motornya selalu. Oke, udah jadi standar, Standar, tuh ya. Ya. Nah, berarti kan pengadaan P3K itu dari mana? Ya kita memaksimalkan misalnya kalau kita biasanya ke komunitas ya, ada program dari salah satu produk misalnya, ada program pengumpulan bungkus rokok Bungkus atau, rokok. atau apa gitu ya, atau produk-produk lain gitu ya. Ya kita maksimalkan itu. Oke. Jadi kita ngambil dana dari situ untuk pembelian P3K. Oke. Terus kita juga sering turun di kebencanaan. Nah, turun ke kebencanaan, kita selalu menampung pakaian layak pakai gitu kan. Oke. Layak pakai kita sortir, yang jelek kita gunting kasih ke bengkel, yang bagus kita simpan, atau hari Minggu kita jual di pasar kaget. Nah, itu juga kita sebagai Berarti pengumpulan baju bekas yang layak pakai itu juga dari anggota. Dari anggota ada Apa open donasi misalnya diinformasikan ke itu open masyarakat, donasi. Itu open donasi. kalau untuk pakaian gitu. Oke. Kang, berarti 1 bulan kira-kira habis berapa? Itu Dananya dari tadi tuh dari sumber pengumpulan bungkus rokok, dari open donasi. kalau untuk ngasup tuh saya kurang tahu ya, belum pernah ada. ini sih Pak. Tapi jadi kalau untuk pemakaian itu untuk pemakaian sih lumayan banyak, cuma untuk pemasukannya nggak ada apa ya Pak. Kadang kalau laka lagi banyak ya banyak juga pengeluaran untuk P3K-nya. Oke. kalau perhitungan rata-rata per bulan itu sampai 12 juta Pak, per bulan. Per bulan 12 Untuk juta. P3K yang keluar. P3K yang dikeluarkan. Oke. Nah, sekarang misalnya nih masyarakat tertarik nih, mudah-mudahan audiens Mangono Ngabadug nih mendengar semua nih, ya kan? Kalau masyarakat ingin ngebantu gimana caranya? Ya paling kita melalui media. Rekening relawan Bandung. Rekening relawan Bandung. Ya. Kalau kantor ada? Sekretariat? Kalau kantor mah kita di mana-mana Pak. Di mana-mana. Kantornya di atas Banyak. motor kan gitu. sepanjang jalan, sepanjang trotoar. Jadi kalau untuk sekretariat sendiri kita memang belum ada. Karena kita mengandalkan dari setiap komunitas aja, ikut ke tiap base camp, kalau nggak di tempat singgah komunitas-komunitas. Oke. Ya, jadi Kang Iman, Kang Wawan, nanti sekalian nih kita cantumkan ya nomor rekeningnya nih teman-teman relawan Bandung ya, sehingga bagi audiens, bagi pemirsa Mangono Ngabadug ya, mudah-mudahan tergerak hatinya. Jadi nanti di akhir kita akan cantumkan nomor rekening relawan Bandung. Barangkali Dulur Jabar ini ingin mendarma baktikan ya sedikit rezekinya untuk kegiatan relawan Bandung.
Nah, Kang, kira-kira nih dengan tadi sekilas kan sebenarnya sudah ada hambatan tuh ya. Hambatan terutama terkait dengan pembiayaan. Kira-kira selain pembiayaan apa lagi hambatan-hambatannya dalam membantu masyarakat? Ya paling kita perlu pelatihan lah untuk Pelatihan. meningkatkan skill dari teman-teman gitu. Oke. Jadi yang saya pengen itu gitu kan. Jadi sebenarnya nggak semua untuk relawan Bandung aja, kita pengennya relawan Bandung itu mengadakan pelatihan lah gitu kan. Oke. Untuk semua orang gitu. Karena tidak hanya untuk kecelakaan aja gitu kalau untuk penanganan pertama itu. Ya, berarti kecelakaan, terus tadi apa? Bencana, kebakaran. Nah, berarti kan memang harus ada kemampuan dasar ya, yang harus dimiliki setiap anggota ya. Sebenarnya untuk semua orang sih harusnya gitu kan. Karena tidak menutup kemungkinan di jalan, di mall ataupun di kita sedang rapat atau apapun, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi insiden gitu. Betul. Berarti selama ini kan berarti ada permasalahan di komunikasi dengan pemerintah ya. Berarti kan ini berawal dari mungkin relawan Bandung yang belum terdaftar. Ya. Jadi ini saran saya, Kang. Jadi dibentuk saja badan hukumnya. Nanti notaris ya, nanti mudah-mudahan nih pemirsa nanti ada yang nyumbang kan gitu. Setelah itu terdaftar ke Banpol. Nah, nanti coba kita komunikasikan lah. Sehingga program-program pemerintah yang sama nih isinya kan, membantu masyarakat terkait kecelakaan, kebakaran, bencana sosial, maka relawan Bandung bisa dilibatkan secara langsung kan gitu. Gitu ya, Kang, siap ya? Ya. Sebenarnya kemarin juga kaget gitu. Gimana? Kaget apa? Ya kaget dapat penghargaan, apresiasi gitu kan, tapi sedikit minder juga gitu. Kenapa? Apa? Kagetnya kenapa kagetnya? Jadi gini loh Pak, kalau untuk ada tamu-tamu dari instansi tuh, dari kita tuh mindernya karena kita nggak ada atap gitu Pak. Nggak ada atap. Ya kan Jadi atapnya di jalan. aja. Jadi dengan segala kekurangan kok kita dapat ini gitu kan, padahal kan masih banyak gitu kan. Jadi terima kasihlah kepada kader ya, kader PD Perjuangan mendengar informasi itu dan saya tertarik. Saya tertarik ya, ada sekelompok orang ya, tanpa berpikir macam-macam ya, dia membantu masyarakat. Jadi tertarik, kan saya sangat jarang menemukan kelompok masyarakat yang taruhlah tadi kelembagaannya ya, badan hukumnya belum ada, komunikasi dengan pemerintah belum ada, tapi sudah melakukan upaya menangani kasus 1 bulan bisa 100, itu hebat loh. Belum tentu juga saya sebagai ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat, sebagai anggota DPR RI bisa melakukan juga seperti itu. Makanya salut tuh. Tapi ya punten baru sebatas tumpeng. Tapi kedepannya mah ditunggu Pak untuk akses ke pemerintahannya Ya, Pak, dibantu. Jadi mudah-mudahan nanti ya kita coba nanti diskusi ya terkait misalnya badan hukum. Ya. Ya, badan hukum terus didaftarkan secara resmi. Jadi insya Allah lah nanti kita coba bantu ya. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bandung Raya ya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi ya, dengan adanya relawan Bandung ini ya, mudah-mudahan juga bisa mengetahui bahwa masih ada lah masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat yang tergerak hatinya. Jadi mudah-mudahan ya kita bersama-sama, Kang. Apalagi kita terus-menerus kan bagaimana menangani misalnya COVID misalnya. COVID kan sering kita bicara kan tidak bisa pemerintah menangani sendiri. Karena kalau bicara pandemi ya dengan dampak yang luas, ya, maka harus ada peran masyarakat juga kan gitu. Dan ini relawan Bandung yang mudah-mudahan bisa terus konsisten. Amin. Ya, di wilayah bagaimana membantu masyarakat tadi. Kang, dengan relawan Bandung yang sangat baik itu, apa sih motonya? Moto relawan Bandung tuh apa? Kang Orang Iman? bisa, orang mampu, orang bantu.
Orang bisa, orang mampu, Orang orang bantu. bantu. Waduh, bisa menemukan itu apa tuh? Filosofinya apa tuh? Jadi kita sebenarnya kita sebagai ojol gitu ya, ibaratkan mencari nafkah gitu kan. Ya kalau semampu kita lah gitu. Jadi nggak perlu istilahnya terlalu ngoyo lah kalau dibilang gitu kan. Semampu kita, sebisa kita gitu. Yang penting yang kita bantu itu terbantu gitu. Oke. Nah, Kang, misalnya relawan Bandung itu dalam melaksanakan membantu masyarakat ya, pendampingan. Kan ada standar ya, misalnya kecelakaan misalnya. Tadi sudah ada P3K. Nah, terus apa yang harus diberikan dulu misalnya pada saat misalnya korbannya nih pingsan misalnya. Nah, tadi kan belum ada pelatihan yang diberikan kan. Nah, berarti relawan itu apa yang diberikan nih kepada relawan Bandung anggotanya nih. Ibaratnya kemampuan dasar untuk membantu misalnya kecelakaan misalnya. Apa kira-kira yang diberikan misalnya? Apa dulu yang harus dilakukan terkait dengan kondisi korbannya nih? Ya, sebenarnya kalau untuk pelatihan itu kita udah beberapa kali ya ada pelatihan, walaupun nggak ibaratnya itu bukan khusus untuk relawan Bandung gitu kan. Jadi untuk pertama kita berikan untuk pada korban ketika kita datang ke TKP itu kita lihat kondisi dulu, kondisi korban seperti apa. Misalnya dia tidak sadar, kita sadarkan, terus kita tanya misalkan ada yang sakit di mana gitu kan. Tapi misalkan udah ada jelas kelihatan misalnya untuk ada luka terbuka gitu kan, atau kita hentikan dulu pendarahannya gitu kan. Terus misalkan kalau ada patah tulang, kita harus gimana ya, kita pakai penyangga lah, atau apa namanya tuh inovasi sendirilah gitu kan, pakai misalnya yang ada di lapangan, pakai kardus kayak pakai apa gitu kan untuk menyangga supaya tidak terjadi pergeseran gitu. Oke. Berarti sebenarnya kemampuan standarnya sudah punya ya. Belajar di mana itu? Kebetulan saya dulu pernah belajar PMR gitu ya waktu sekolah. Sekolah ya, SMP, SMA. Saya terus pernah ikut jumbara juga di PMI dulu gitu kan. Jadi sedikitnya tahulah gitu untuk Penanganan pertama. Penanganan pertama ya. Ya. Kang, tadi saya lupa, sudah berapa tahun nih relawan Bandung terbentuk? Itu relawan Bandung berdiri tahun 2017. 2017, berarti sekarang 2022, 5 tahun. Dengan nama Rescue Bandung kalau dulu Pak. Awalnya Rescue Bandung. Bandung. Nah, terus kenapa bisa ganti relawan Bandung? Ya dulu tuh sempat kita dulu ada apa namanya tuh logo Red Cross ya, mungkin ada sedikit yang satu ke barat-baratan mungkin ya. ada Terus yang Red Cross-nya sudah punya PMI misalnya ya. Jadi kita ganti jadi relawan Bandung aja tahun 2018. Saya kan coba buka website nih. Ya, saya menemukan tuh, misalnya ada di situ ada satu website yang menampilkan terkait relawan Bandung. Walaupun baru ada apa sih relawan Bandung nih, saya baca nih. Relawan Bandung adalah sebuah wadah perkumpulan setiap komunitas yang termasuk atau terregis di dalamnya dan mayoritas berprofesi 90% sebagai ojek online di lingkup kota Bandung, dan tujuannya relawan Bandung dibentuk adalah bergerak di dalam lingkup sosial kemanusiaan yang dimana bergerak atas dasar hati nurani tanpa sebuah paksaan untuk membantu sesama umat beragama tanpa memandang sebuah golongan apapun. Ya. Ini yang bikin siapa nih?
Itu kata-kata saya. Oh gitu. Kang Iman nih. Jadi memang websitenya ada. Dari IG pun juga ada Pak. IG ada. IG, Facebook. Waktu itu Facebook, memang ya. sempat ada yang mau bikin, tapi saya belum tahu kelanjutannya, belum tahu gitu. Oh gitu. Tapi itu kata-kata saya itu. Iya. Iya, jadi saya menemukan itu. Adapun hal yang relawan Bandung lakukan dalam kegiatan di lapangan adalah membantu dan mengevakuasi, seperti laka lantas, kebakaran, escorting ambulan, dan menghimpun donasi. Tapi saya lihat di websitenya belum ada nomor rekeningnya. Ya, jadi Kang, ya hatur nuhun ya telah datang di Mangono Ngabadug. Semoga ini menjadi diskusi kita yang bisa dilihat, didengar oleh masyarakat di Bandung Raya dan juga di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi nih. Amin. Ya. Selain ojol-ojol lain misalnya yang ada di seluruh daerah kan sudah ada nih, juga dari masyarakat-masyarakat. Jadi ini kegiatan yang sangat mulia yang tentunya harus kita dukung bersama. Pemerintah pun juga harus bagaimana mengakomodir ya, berbagai macam gerakan masyarakat yang mulia ini dalam satu kesatuan program. Kira-kira ya tadi pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, perlu dukungan masyarakat karena kita senyatanya bicara terkait membantu masyarakat sudah bicara Pancasila. Karena inti dari Pancasila adalah gotong royong. Ya, jadi hatur nuhun Kang Iman, Kang Wawan, ya mudah-mudahan sekali lagi ini diskusi kita bukan hanya yang pertama, ya. Kita akan sering diskusi. Mudah-mudahan bukan hanya diskusi, sehingga apapun misalnya yang menjadi kendala, ya, tentunya saya ya, mempunyai tanggung jawab juga untuk bisa menambah semangat, menambah kekuatan bagi relawan Bandung. Ya. Amin. Mungkin Kang Iman, Kang Wawan ada harapan ke audiens Mangono Ngabadug, mangga harapannya apa nih? Harapan ya mungkin kalau dari saya harapan untuk warga Bandung tentunya selalu berhati-hatilah di jalan gitu. Berhati-hati Karena, di jalan. kita nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Yang penting kita selalu safety. Selalu safety ya, keselamatan yang paling utama. Ya, keselamatan itu. Kang Wawan? Dari saya mungkin jangan pernah patah semangat untuk kemanusiaan. Oke. Kobarkan terus jiwa-jiwa sosial, segitu Oke. aja sih Pak. Oke. Atau nuhun, nah nanti dari DPD PD Perjuangan Jawa Barat insya Allah kita akan bantu P3K. Amin. Nanti Kang Iman, Kang Wawan nanti bisa menghubungi Teh Sofi. Teh Sofi ya, nanti bisa menghubungi Teh Sofi kapan bisa diambil. Nah, sekali lagi terima kasih Kang, hatur nuhun. Sami-sami. Tetap semangat. Semangat. Tetap semangat. Semoga tugas mulia, tanggung jawab yang mulia dari Kang Iman, Kang Wawan, dan seluruh relawan Bandung mendapatkan imbalan Amin. pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Amin. yang Maha Esa. Amin ya Robbal Alamin. Hatur nuhun Kang. Sami-sami Pak. Terima kasih hatur nuhun pisan kepada kawan-kawan dari relawan Bandung. Stay terus di channel YouTube Mang Ono Ngabadug. Ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Surudug halik aya Mang Ono Ngabadug. Ajak batur dulur gabung di podcast YouTube channel Mang Ono Ngabadug. Hayu gaskeun lur.